Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia. Di sini saya akan menjelaskan cakupan materi pada tema Asy-Syababun. Nah, muatan materi pada tema Asy-Syababun yaitu ada tindak tutur dan gramatikal. Tindak tutur yaitu mendeskripsikan kejadian, menjelaskan prosedur sebuah kejadian. Nah, pada gramatikalnya yaitu ada al-fi'lu al-mabni lil al-majhul dan al-fi'lu al-mabni lil al-ma'lum. Nah, tema ini mengacu pada KD 3.3, 3.4, 4.3, dan 4.4. Di dalam materi ini juga memiliki indikator pencapaian kompetensi. Nah, di dalamnya juga terdapat keterampilan dan kemampuan, yaitu ada istima, kalam, qiraah, kitabah, dan fahmu tarukib. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari istima, yaitu kita mendengarkan, kemudian meniru ucapan yang disampaikan. Ya, siap? Mulai dari al-mufradatun, kosakata asyabun atau asyababun, pemuda. Mutafailun, optimis. Mutasyaimun, pesimis. Nasyitatun, rajin. Diulangi ya. Asyabun atau asyababun, pemuda. Mutafailun, optimis. Mutasyaimun, pesimis. Nasyitatun, rajin. Selanjutnya kaslan, malas. Abtasama, yabtasimu, tersenyum. Aljilu, generasi. At-tasiru, pengaruh. Lanjut al-mujtama'u, masyarakat. Ijabiyu, positive thinking. As-salbiyu, negative thinking. Fakaro, yufakiru, berpikir. Amalu, amalun, harapan. Asyaja'atun, keberanian. Hadapun, ahdafun, tujuan. Sa'idun, senang. Kemudian lanjut hazinun, sedih. Fiqatu bin nafsi, percaya diri. Sobrun, sabar. Kemudian yang terakhir godobun, marah. Maharatu kalam, contoh percakapan berbahasa Arab. Silakan disimak ya. Ya Mansur, kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair ya Burhan. Min aina anta? Ana min al-bad. Ajal, ijlis huna ya Burhan. Hal arafta an marhalat al-shabab? Na'am, araftu qalilan. هل تستطيع أن تشرح إلي عن مرحلة الشباب؟ نعم، هيا نستمع إلى هذا النص. مرحلة الشباب. مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان وأغلى ثروة عند الأمة. ومرحلة الشباب هي مرحلة العطاء والعمل. والإنسان الذي لا يعطي في شبابه قلما يعطي في بقية عمره. وكان كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الشباب، وقد ولاهم مسؤوليات كبيرة، حيث ولى كثيرا منهم قيادة الجيش، وفيه شيوخ المهاجرين والأنصار، فقد ولى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة قيادة الجيش في غزوة مؤتة، كما ولى أسامة بن زيد قيادة الجيش الإسلامي لغزو الروم
وعمره 18 سنة، وأرسل معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن وهو في مرحلة الشباب. تحتاج الأمة إلى الشاب القوي الجاد الذي يعطي أكثر مما يأخذ، ولا تحتاج إلى الشاب الكسلان الذي يهتم بطعامه ومظهره فقط ولا يحب العمل والعطاء. وكما تحتاج الأمة إلى قوة الشباب، تحتاج إلى خبرة الشيوخ حتى تتقدم البلاد. وتخطئ الأمة إذا اعتمدت على قوة الشباب وحدهم وأهملت خبرات الشيوخ. وهذا يعني أن تكون هناك علاقة طيبة بين جميع أفراد المجتمع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى تصل الأمة إلى ما تريد. Maharatu qiraah. Silakan disimak dan ditiru ya. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli. Kesuksesan manusia dalam kehidupannya membutuhkan rasa optimis. Khosata li syababi, khususnya untuk para pemuda. Waliyakuna syabu jilan mutafailan, dan untuk menjadi pemuda yang optimis, la budda lahu min tawafuri qudratihi. Dia harus memiliki kemampuan fi tahqiqil amalil ijabi, dalam mewujudkan harapan yang positif. Wa muwajahatu tahaddiyatil hayah, dan menghadapi tantangan hidup. Wa hululil muskilah, serta solusi dalam masalah tersebut. Waliyakunu syabu mutafailan, dan untuk menjadi pemuda yang positif, ittabi'an nasaihal atiyah, ikutilah nasihat-nasihat di bawah ini, atau langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kun mutafailan daiman, jadilah orang yang optimis selamanya atau terus-menerus. Li'anna tafa'ula yaqtadi, karena sesungguhnya optimis membawa ila tafkiril ijabi, pada pikiran yang positif. Wa husnal amal, dan harapan baik. Yang kedua, kun sa'idan syukuron, jadilah orang yang senang bersyukur. Li'anna kullama zada syukro, karena sesungguhnya setiap bertambah rasa syukur, zadatis sa'adah, bertambah pula kebahagiaan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu benar-benar bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya adabku atau adab Allah sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nomor 3, kun wafiqon an nafsika, jadilah orang yang percaya diri. Li'anna, karena sesungguhnya, man lahut tawfiqi min nafsihi, orang yang memiliki rasa percaya diri, annahu qadiru, sesungguhnya dia mampu, ala mawajahatu,
dalam menghadapi tahaddiyati hayatihi, tantangan hidupnya. Yang keempat, kun syuja'an fi tahqiqil amali, jadilah orang yang pemberani dalam mewujudkan harapan, bil ilmi, dengan ilmu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. 5. Kun sobiron, jadilah penyabar. Li'anna sabru, karena sesungguhnya sabar, mufidu lihululi muskilah, bermanfaat untuk mengatasi masalah. Hayatul mujtami'u, dalam hidup bermasyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 6. Kun shodiqon, jadilah orang jujur. Li'anna sidqa, karena sesungguhnya jujur, yu'addi ilal amanah, membawa pada kepercayaan. Wa wasalal insanu bil amanah, dan manusia itu akan datang dengan kepercayaan ila ma yartadillah, pada apa yang dikehendaki oleh Allah. An-najahu fi sinni mubakiri, kesuksesan pada usia muda, yakunu ghordon, menjadi tujuan, likullil insan, bagi semua manusia. Fa'alaihil juhda, maka dia harus sungguh-sungguh, wal hamasah, dan semangat, fi tahqiqihi, dalam mewujudkannya, bil idofati, dengan disandarkan, ilad du'ai, pada doa. Selanjutnya, maharutu kitabah, silahkan dibaca lalu ditulis untuk melatih keterampilan menulis berbahasa Arab. Kemudian yang terakhir, fahmu tarokib, dari tema as-fi'lu al-mabni lil ma'lum wal fi'lul mabni lil majhul. Hayya nulahid ila hadhil amsilah. Mari kita perhatikan contoh yang pertama dari fi'il mabni lil ma'lum. Kataba at-talibu ar-risalata, siswa telah menulis surat. Kataba al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Al-misal as-sani, yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Muhammad sedang mengajar Al-Quran di masjid. Yu'allimu al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-misal as-salis, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli. Kesuksesan manusia di hidupnya membutuhkan optimisme. Yahtaju al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-misal ar-rabi', qala al-ustadz anna at-tafa'ula yaktadi ila tafkiril ijabi. Seorang guru berkata bahwa optimis membutuhkan pemikiran yang positif.
qala al-fi'lu al-mabni lil-ma'lum. الآن نخطو إلى الفعل المبني للمجهول. Hayya nulahid ila hadhil amthila. Mari kita perhatikan contoh yang pertama dari fi'il mabni lil majhul. Kutibat ar-risalatu. Sebuah surat telah ditulis. Kutibat al-fi'lu al-mabni lil majhul. Al-misal ats-tsani yu'allamul Qur'anu fil masjid. Al-Quran sedang diajarkan di masjid. Yu'allam fi'il mabni lil majhul. Al-misal ats-tsalis yuhtaju fi hayatil insani ila tafa'uli. Dalam kehidupan manusia dibutuhkan optimisme. Yuhtaju al-fi'lul mabni lil majhul. Al-misal ar-rabi' qila anna at-tafa'ula yaqtadi ila at-tafkir al-ijabi. Dikatakan bahwa optimisme membutuhkan pada pemikiran yang positif. Qila al-fi'lu al-mabni lil majhul. Hadhihi al-amthila an al-fi'l al-mabni lil ma'lum wal fi'l al-mabni lil majhul. Wal'an nakhtu ila al-bayan an fi'l mabni lil ma'lum wal majhul. Sekarang kita kupas secara rinci tentang fi'il mabni lil ma'lum wal majhul. Al-fi'lu, kata kerja jika ditinjau dari membutuhkan fa'il atau subjek, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Yang kedua, al-fi'lu mabni lil majhul. Ma huwa al-fi'lu al-mabni lil ma'lum? Huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu, yaitu fi'il atau kata kerja yang fa'il atau subjeknya disebutkan. Gampangannya, al-fi'lu al-mabni lil ma'lum adalah kata kerja aktif. Ma huwa al-fi'lu al-mabni lil majhul? Lalu apa itu fi'il mabni lil majhul? Huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ulul bih makanahu wa sumya binaibil fa'il. Fi'il mabni lil majhul adalah fi'il atau kata kerja yang dibuang fa'ilnya atau subjeknya dan maf'ul bih atau objek menduduki posisi fa'il, sehingga maf'ul bih atau objek tersebut dinamakan naibul fa'il atau pengganti fa'il. Gampangannya, fi'il mabni lil majhul adalah kata kerja pasif. Nah, untuk fi'il mabni lil majhul ini ada ketentuannya. Untuk fi'il madhi atau kata kerja lampau, binaul fi'il madhi strukturnya yang pertama mengikuti pola dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yaitu di dhamma huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum akhir. Ini berlaku untuk bina sahih, yaitu berupa huruf sehat. Sedangkan misal yaitu jika fi'il tersebut fa fi'ilnya berupa huruf ilat atau huruf penyakit yang terdiri dari wawu atau alif atau ya. Sedangkan anakis yaitu jika lam fi'ilnya berupa huruf ilat, alif, ya atau wawu. Dan lafif yaitu jika fa fi'il dan lam fi'il atau en fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lah, ini saya beri contoh yang paling mudah yaitu dari bina sahih yang kata kerjanya berupa huruf-huruf yang sehat. Contohnya kataba, menulis. Ini terdiri dari huruf-huruf sehat, tidak ada huruf ilat, wawu atau alif atau ya. Kataba, menulis. Kita jadikan fi'il mabni lil majhul atau dipasifkan, maka mengikuti pola
Dzumma awaluhu, yaitu di dhamma huruf pertamanya dan di kasroh sebelum akhir. Huruf pertama berupa kaf di dhamma jadi ku, dan sebelum akhir di kasroh karena huruf terakhir ba, sedangkan sebelum akhir itu tak yang harus di kasroh, maka menjadi kutiba. Dhamma awaluhu, huruf pertama di dhamma, wa kusira ma qabla akhir, sebelum akhir tak ini yaitu di kasroh. Kataba menulis, kutiba ditulis. Pola yang kedua, kusira ma qabla harfil illah, ini khusus untuk bina ajwaf, yaitu di kasroh sebelum huruf ilat. Bina ajwaf yaitu jika ain fi'ilnya berupa huruf ilat atau huruf penyakit, baik itu alif atau ya atau wawu. Misal contoh, kola asalnya yaitu kowala. Ain fi'ilnya ini berupa huruf ilat wawu, maka mengikuti pola kusira ma qabla harfil ilah, yaitu di kasroh huruf yang sebelum huruf ilat. Huruf sebelum huruf ilat adalah qaf, maka qaf ini di kasroh menjadi kiwala. Karena berat untuk diucapkan dan harokat kasroh itu gandengannya lebih sesuai dengan ya, maka wawu ini diganti dengan ya menjadi qila. Qala berkata, qila dikatakan. Selanjutnya yaitu ketentuan untuk bina fi'il mudhari, yaitu struktur kata untuk kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Pola yang pertama yaitu dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi, untuk bina sahih, misal, naqis, dan lafif, yaitu di dhamma huruf pertama dan di fathah huruf sebelum akhir. Al-misal min bina sahih yaitu yaktubu. Al-misal min bina sahih yaktubu, sedang menulis. Lalu kita pasifkan, kita jadikan fi'il mabni majhul mengikuti pola di dhamma huruf pertama dan di fathah sebelum akhir. Ini di dhamma huruf pertama ya, dan huruf terakhir ini ba, yang di fathah adalah sebelum akhir. Sebelum akhirnya ini ta, maka menjadi yuktabu. Yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. Pola yang kedua, dhamma awaluhu wa kulibat harful illah alifan qabla akhirihi. Ini untuk bina ajwaf, yaitu di dhamma huruf pertama dan diganti alif huruf ilat sebelum akhir. Contohnya, yakulu. Yakulu adalah bina ajwaf, yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kita pasifkan atau kita jadikan fi'il mabni majhul, maka di dhamma huruf pertama dan huruf ilat yang sebelum akhir ini huruf ilat diganti alif, maka menjadi yukol. Karena alif ini harokat yang sesuai fathah, maka menjadi yukol. Yakulu sedang berbicara, yukolu sedang dibicarakan. Hadza huwa al-bayan an al-fi'li al-mabni lil ma'lum wal fi'li mabni lil
Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.